hari yang cerah ini, di hari Kamis, tanggal 8 April tahun 2026. Senang sekali Miss Ani bisa kembali membersamai teman-teman untuk belajar mata pelajaran IPA ya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa nih, supaya Allah memberikan keberkahan, kemudahan ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh leader of the week. Siapa leader of the week-nya? Mantap. Silakan Kak saya pimpin. Attention. Ready. Up your head. Bow your head and close your eyes. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bi. Allahumma inni a'udzubika minal hamdi wal hazani wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Amin. Oke, terima kasih Kakak Kansa. Nah, selanjutnya Miss Ani akan mengecek kehadiran teman-teman yang dipanggil namanya, boleh menjawab hadir atau saya, up to you lah ya. Nah, sambil kasih satu kata penyemangat, misalnya hadir, semangat, hadir, oke, hadir, aku bisa, gitu ya. Itu ya, boleh dikirim nih. Boleh berulang juga boleh, nggak apa-apa. Ya. Oke, absennya dari LMS kita. Kalau ada temennya nggak hadir, kasih tahu ya. Kenapa? Afza, ada Syakira. Sakit. Oke, sakit. Semoga segera Allah beri kesembuhan. Aisyah, Sakwila. Sakit. Juga. Alesya, Hadir. Aisyah, hadir. Allahu Akbar. Semangat dong. Alika, Norek, hadir. Apa kata motivasinya? Miss boleh 3 kata nggak Miss? Boleh. Semangat. Tetap semangat. Oke, terima kasih Alika. Atifa, Hadir, Miss. kata semangatnya apa? Kalimat boleh gak, Miss? Boleh. Usaha tidak apa sih? Usaha tidak hianati hasil. Hasil. Aku lupakan semangat. Iya. Harus berusaha berarti dan nggak dihianati ya. Atia, hadir. Oke, apa kata-katanya hari ini? Tetap tersenyum. Hawa, Hadir. hadir. Apa kata motivasinya? Gacor. Kaira, Nadia. Sakit. Sakit. Allah berkenan. Hansa, Akila. Hadir. Oke, kata motivasinya Kak? Semangat berjuang. Sukses. Kasa, Larena. Hadir. Apa kata motivasimu hari ini? Oke, semangat. Oke, baiklah. Lady Kaira. Hadir. Ke atas semangatnya Kak. Aku hebat. Oke. Aku hebat. Laika. Hadir. Oke, kalau semangatnya Kak. Boleh bahasa Inggris ya? Boleh dong. Boleh. Apa tuh? Don't stop when you're tired, stop when you're done. Artinya apa? Artinya apa? Berhenti saat kamu capek. Oh, jangan berhenti kalau kamu capek. Oke. Karena dengan semangat gitu ya. Maharani Putri. Hadir. Oke, kata semangatnya Kak. Tanam harapan, tua impian. Nadira. Hadir.
kecil. Ada tulisan. Kok kayak ada Google gitu ya? Jangan di-scan. Nggak nyebar ya. Hadir Min. Ada motivasinya Kak. Student now leader tomorrow. Motivasi yang selalu terngiang-ngiang ya. Oke. Sagita. Hadir. Apa tuh motivasinya? Nona yang unggul amanah. Jauh banget ya. Sakila. Apa motivasinya? Aku bisa sukses. Oke. Terima kasih motivasinya. Semoga menambah semangat belajar kita ya. Oke. Next. Selanjutnya, nah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita nih, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Nah, boleh semuanya teman-teman berdiri. Nah, angkatnya juga ke depan kita pimpin. Boleh ya. Udah siap ya. Merdeka. Merdeka. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, teman-teman, ini quote of the day dari Miss Ani ya. Jadi, quote of the day-nya adalah science itu mengajarkan kita bahwa setiap hal kecil mempunyai alasan yang besar. Contoh hal kecil apa? Misalnya bernafas, kecil banget ya kelihatannya ya, cuma nafas doang gampang gitu ya. Tapi dari udara yang kita hirup itu membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita. Jadi kita harus tetap terus semangat belajarnya. Oke. Nah, coba kakak lihat di sini ada 2 buah gambar ya, yang kakak harus carilah perbedaannya. Coba yang bisa menggambarkan, mendeskripsikan dan menjelaskan bedanya apa gambar tersebut. Ayo, katakannya. Yang mana yang beda ya? Apanya yang beda dari 2 gambar itu? Rani, gambarnya apa yang beda? Yang beda apa? Yang atas sama sendiri. Kalau yang di bawah pakai troli. Pakai troli, oke betul. Ada lagi? Yang Kansa? Yang atas diangkat, yang bawah didorong. Yang atas diangkat, yang bawah didorong. Betul banget. Ada lagi? Oke. Perbedaannya? Yang di atas cuma ngangkat, yang di bawah harus pakai tangan dulu. Itu tangga. Oh iya, ini tangga ya? Iya. Enggak, ini seterusnya maksudnya. Iya, iya. Bapak kamu teliti loh. Iya, kamu teliti banget.
Oke, iya Hawa? Yang atas effortnya lebih banyak, kalau yang bawah effortnya lebih. Oke, Masya Allah, betul banget. Ada lagi? Ya, Kansa? Yang di atas kenapa cuma satu beban, yang di bawah banyak? Bisa banyak bebannya. Oke, good, teliti. Ada lagi? Ya, kita. Yang di atas arah perpindahannya ke atas, yang di atas. Yang di bawah arah perpindahannya ke depan. Oke, ya sih. Pintar analisisnya. Good job. Ada lagi? Oke, Masya Allah, mekanisme banget. Jawaban kakak semua itu benar ya. Dan semuanya itu sudah lengkap banget. Teliti, analisisnya oke. Dan dari sini dapat kita simpulkan bahwa kalau misalnya kakak disuruh milih nih ngangkat beban, mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Apa yang kedua? Lebih cepat, lebih efektif, bisa lebih banyak. Tapi gambar yang kedua ini harus menggunakan apa? Menggunakan troli. Ya, troli itu kita sebut alat gitu ya. Berarti kita butuh alat untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, alat inilah yang nanti akan kita pelajari ya. Maksudnya bukan buat troli ya. Nanti alat ini disebut namanya pesawat sederhana ya. Kalau misalnya kakak misalnya bilang pesawat sederhana, mungkin ada yang ngebayangin pesawat gitu ya, sederhana, oh pakai kertas kali ya, jadi sederhana gitu. Tapi ini pesawat sederhana itu ternyata adalah sebuah alat. Salah satu contohnya adalah yang pada gambar ini, yaitu troli. Nah, materi kelas 8 yaitu tentang pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang apa aja sih yang akan kita pelajari dalam pesawat sederhana ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang jenis-jenis pesawat sederhana beserta contohnya. Kemudian mengidentifikasi bagian ruas atau pengungkit, menentukan keseimbangan pengungkit, dan menganalisis data terkait pengolahan jenis ruas. Jadi ini adalah tujuan dari kita hari ini belajarnya mau apa. Nah, selanjutnya, nah biar semangat lagi nih, kita misalnya punya tepok nih, namanya tepok keren. Udah pernah sering dipakai ya. Kalau misalnya tepuk keren, wow keren, wow keren, asik gitu ya. Oke, diulang dua kali. Coba dulu sambil berdiri, sambil berdiri. Oke, siap? Tepuk keren, wow keren, wow keren, asik, wow keren, wow keren, asik. Oke, terima kasih. Duduk. Nanti kalau ada yang maju dia keren, boleh ditepukin pakai tepuk keren, oke? Oke. Nah, teman-teman, lihat lagi ke depan nih. Ini ada masalah nih. Masalahnya apa? Kadang misalnya Miss Ani membutuhkan atau teman-teman membutuhkan 2 lembar kertas, tapi yang ada tuh cuma 1 doang. Kita mau sharing ke teman kita. Caranya gimana sih supaya membagi 2 kertas ini menjadi adil gitu kan ya? Kemudian rapi gitu kan ya. Sementara kita apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu gimana caranya? Dirobek pakai gunting. Kenapa harus pakai gunting? Rapi. Pakai apa? Tapi pakai penggaris bisa lebih Penggaris rapi. juga bisa. Oke, lebih rapihan mana kalau gunting sama penggaris? Penggaris. Jadi masalahnya bisa nggak pas selesai? Bisa. Ya kan? Kemudian nih, kalau misalnya ada buku yang panjang nih, gimana cara potong bukunya? Misalnya nggak ada alat apapun, Gunting. nggak ada alat apapun. Gigit ya gitu ya. Oke. Kan itu kalau digigit masalah nggak? Masalah. Ada Kumannya masuk, terus nggak rapi, terus ada yang pernah sampai berdarah ya, selip gitu kan ya. Oke, solusinya gimana jadi? beli gunting kuku. Beli gunting kuku, benar. Pakai alat, ya, sambil alat gunting kuku. Terus nih, ada lagi nih minuman. Pernah nggak kalian beli minuman yang begini modelannya? Nah, terus ini nggak ada alat nih mau bukanya gimana? Pakai apa? Masalah nggak kalau nggak
alat higienis juga kan. Jadi solusinya harus pakai Sendok. sendok boleh. Intinya alat ya, alat untuk Bisa juga ujung-ujungnya Kak. Iya. Terus ini ada paku yang ditancapkan. Terus mau dicopot gitu loh. Pakai tangan. Kalau nggak ada alat, masalah nggak cara bukanya gimana? Masalah. Masalah banget. Makanya kita dari keempat masalah ini, solusinya kita membutuhkan apa? Alat. Alat tersebut intinya memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi. Oke, good banget. Nah, tadi nih es drinking lagi nih, satu lagi nih. Lihat clue-nya. Bisa nih punya clue-nya. Jika tutup botol itu bulat, maka 1 tambah 1 sama dengan 0. 1 tambah 6 sama dengan 1. 1 tambah 8 berapa? 2. Sekarang 3 ditambah 9 berapa? 1. Pinter. 6 ditambah 8? 2. Oke. Hawa. Please belum ngerti. Satu ditambah 1 sama dengan 0. 1 ditambah 6 sama dengan 1. Clue-nya tutup botol itu bulat. Oh ya. 1 tambah 8 berapa jadinya? 2. Oke, pintar. Tepuk tangan dong buat kita. Nah, sekarang biar tambah seru lagi nih, kita belajarnya dengan melihat video. Nah, tapi ada syaratnya, yaitu kakak perhatiin benar-benar, jangan ngobrol, fokus, jangan ngabur, apalagi sampai tidur. Lalu catet apa hal yang penting di buku catatannya. Oke, boleh dibuka dulu buku catatannya. Oke, udah. Sekarang kita saksikan, simak video ini. Nanti kalau ada yang catatan yang penting, Miss Aniko teman-teman catat ya. Oke. Dan kita sedang menyiapkan minuman segar di dapur. Jika kesulitan, ini bisa betul-betul sulit dengan caranya. Supaya alat pembuka sebuah botol bekerja. Tutup botol akan digunakan dan mudah. Alat pembuka botol yang digunakan kerja dalam sebuah sederhana. Akan berharap lebih mudah, ya. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat digunakan dalam membantu pekerjaan kita. Pesawat sederhana dapat jenis dari roda dorong, bidang miring, katrol, dan tuas atau mungkin. Roda dorong adalah roda yang diisikan dengan poros sehingga jantungnya dapat berputar bersama-sama. Roda poros berfungsi untuk memperbesar kecepatan yang daya rendah. Roda dorong dapat kita temukan pada gear sepeda, gear motor, kursi roda, dan sepatu roda. Oke, Miss Ani pause dulu, kembali lagi ke yang pertama nih. Apa itu pesawat sederhana? Adalah alat yang dapat digunakan dalam membantu pekerjaan kita. Nah, jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Ayo dicatat. Pesawat sederhana dapat jenis dari roda dorong, bidang miring, katrol, dan tuas atau mungkin. Nah, pesawat sederhana itu terbagi menjadi 4 bagian nih teman-teman. Ada yang pertama itu roda berporos, yang kedua itu bidang miring, yang ketiga katrol, dan yang keempat adalah tuas atau pengungkit. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang di belakang kelihatan ya?
Oke, kita bahas yang pertama nih. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan poros yang biasanya dapat berputar bersama-sama. Roda berporos berfungsi untuk memperbesar kecepatan dan gaya benda. Nah, jadi roda berporos ini fungsinya untuk memperbesar kecepatan dan gaya benda. Jadi lebih cepat nih kita kalau mau ke tujuan dibandingkan dengan kita jalan kaki. Kalau menggunakan roda berporos ini, kita akan lebih cepat sampai. Fungsinya memperbesar kecepatan dan gaya benda. Roda berporos dapat kita temukan pada kursi roda, sepeda motor, kursi roda, dan roda. Nah, selain di contoh yang pertama, contoh yang lainnya juga pada gear sepeda, contoh gear sepeda, gear motor, kursi roda, dan juga sepatu roda. Next ya. Begitu salah sederhana yang kedua dalam bidang miring. Nah, yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring ini fungsinya untuk memperkecil gaya yang harus dikeluarkan. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk melakukan suatu pekerjaan biar cepat selesai. Hemat efisiensi tenaga. Bidang miring dapat kita temukan pada pisau, kapak, dan sebelum. Nah, contoh lainnya bidang miring ini ada pada pisau, kapak, tahu kapak? Yang untuk memotong pohon, dan sekrup, tahu sekrup? Tahu. Yang diputar ya cara penggunaannya. Bidang miring juga dapat dimanfaatkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi, menggunakan potongan kayu tidak langsung menggunakan bantuan papan sebagai bidang miring. Kayu memiliki berat atau weight. Gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kayu adalah F, hanya papan adalah S, sedangkan tinggi papan adalah H. Hubungan besaran-besaran tersebut dapat kita tulis dalam rumus berikut. Keuntungan mekanis atau KM sama dengan W sama F sama dengan S per H. Keuntungan mekanis yang besar akan mempermudah pekerjaan karena gaya yang harus dikeluarkan menjadi semakin kecil. Nah, jadi alat ini memberikan keuntungan bagi kita, ya. Keuntungannya itu dapat kita cari dengan rumus ini, namanya keuntungan mekanis, ya. KM, keuntungan mekanis sama dengan W dibagi F, ya. Di mana W itu tadi adalah apa? Berat benda. F itu adalah gaya benda. Atau juga dapat dengan rumus lain S dibagi H. S itu adalah jarak bidang miring, H itu adalah ketinggian bidang miring. Nanti kalau diketahui W-nya berapa, F-nya berapa, kita bisa mengetahui keuntungan mekanisnya itu berapa. Berarti yang itu rumusannya itu cuma buat yang bidang miring atau Ya, buat bidang miring aja. Nanti jenis yang lain itu beda lagi keuntungan mekanisnya.
selanjutnya. kecil. Jenis pesawat sederhana yang ketiga adalah katrol. Katrol merupakan roda yang sekelilingnya bisa dilalui tali atau rantai. Katrol sendiri ada 3 jenis, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol umum. Nah, yang ketiga itu adalah katrol. Katrol itu roda yang di sekelilingnya bisa dilalui tali atau rantai dan terbagi menjadi 3. Katrol tetap, bebas, dan majemuk. Katrol tetap adalah katrol yang posisinya selalu tetap. Katrol tetap digunakan pada sumber air dan tiang bendera. Katrol tetap memiliki keuntungan mekanis sama dengan 1. Artinya, daya kuasa atau F yang dibutuhkan sama dengan daya beban W. Nah, katrol tetap ini adalah katrol yang rodanya tetap ya. Dia memiliki keuntungan mekanis 1. Rumusnya KM sama dengan W per F sama dengan 1. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 1. Contohnya tadi pada sumur Tiang bendera. tiang bendera. Lalu bagaimana katrol tetap mempermudah pekerjaan kita? Caranya adalah dengan mengubah arah gaya. Misalnya, jika kita menarik tali katrol ke bawah, maka beban di ujung tali lainnya akan naik ke atas. Katrol bebas adalah katrol yang baru bergerak. Biasanya katrol bebas digunakan untuk mengangkat benda seperti dermaga. Keuntungan mekanis katrol bebas sama dengan 2. Katrol akan mengangkat gerakan gaya dihitung menjadi 2 kali. Artinya jika ingin mengangkat beban 100 Newton, maka gaya yang dibutuhkan setengahnya yaitu 50 Newton. Nah, ini katrol bebas. Biasanya ada di pelabuhan nih, ya. Ngangkat peti kemas kan berat banget ya, memindahkan dari daratan ke kapal atau dari kapal ke daratan. Maka menggunakan katrol bebas ini. Katrol bebas ini adalah katrolnya itu bisa bergerak gitu ya Kak ya. Nah, dia memiliki keuntungan mekanisnya 2. Jadi akan memudahkan pekerjaannya itu setengah gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut. Ada nggak yang pernah jalan-jalan nggak sengaja melihat begini katrol bebas di pelabuhan? Pernah nggak? Pernah. Atau nggak hanya di pelabuhan, di proyek pembangunan gedung juga ya. Katrol majemuk adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Keuntungan mekanisnya sama dengan jumlah katrol atau jumlah tali yang merupakan katrol. Pada contoh katrol umum itu jumlah katrolnya ada 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekanisnya sama dengan 4. Karena itu semakin banyak katrol yang
gaya yang dibutuhkan. Oke, nah terakhir ini adalah katrol majemuk, merupakan gabungan dari katrol bebas dan katrol serta. Keuntungan mekanisnya gampang banget cara mencarinya, hanya cukup menghitung katrolnya aja atau tali yang mengikat di antara katrol tersebut. Jadi gaya yang kita butuhkan semakin lebih ringan ya kalau semakin banyak katrolnya ya. Oke, yang terakhir, soal sederhana yang terakhir itu adalah tuas atau pengukir. Semakin banyak katrol yang digunakan, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Ini salah sederhana yang keempat adalah tuas atau pengukir. Secara umum, tuas ketiga ditumpuk titik kuasa dan titik beban. Titik kuasa adalah posisi di mana gaya diberikan. Titik beban adalah posisi di mana beban diletakkan. Gaya yang diberikan atau gaya kuasa dilambangkan dengan F, sedangkan gaya beban dilambangkan dengan W. Jarak antara titik tumpu dan titik kuasa disebut dengan unit kuasa atau AK, sedangkan jarak antara titik tumpu dan titik beban disebut dengan unit beban atau LB. Keuntungan mekanis dari tuas diperoleh dengan rumus berikut. KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Nah, ini nih. Jadi tuas atau pengukir itu agak lebih banyak ya daripada yang tadi ya. Jadi ini ada titik kuasa di mana nanti kita akan memberikan gaya di sini. Kemudian ada titik tumpu dan juga titik beban. Titik beban ini adalah di mana benda diletakkan di sini. Nah, kemudian jarak antara titik kuasa ke titik tumpu itu disebut lengan kuasa atau LK. Jarak titik tumpu ke titik beban itu namanya lengan beban atau LB. Gampang ya ingatnya ya. Keuntungan mekanisnya berapa? Nah, hitungnya itu dengan nanti kita mensubstitusikan angka yang diketahui. KM sama dengan W per F sama atau juga dapat dihitung dengan LK per LB. Dari keempat soal sederhana tadi sebenarnya untuk menghitung keuntungan mekanis itu rumusnya satu ya, yaitu W per F gitu ya. Tapi nanti misalnya di bidang miring nggak ada W nggak ada F, oh bisa dihitung dari jarak benda dan ketinggian yaitu S per H. Dimodifikasi aja dilihat dari apa yang diketahui dan jenis pesawat sederhananya apa. Terus tadi S itu apa? S itu jarak bidang miring.
Berdasarkan letak ketiga titik tersebut, dapat dibayangkan menjadi 3 jenis. Kuas jenis pertama memiliki titik tumbuh di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya pada gunting, titik tumbuh berada di tengah, titik beban berada di bagian pisau dan potong, dan titik kuasa berada di bagian pegangannya. Nah, jadi berdasarkan titik tumpunya itu tuas atau pengukir itu dibagi menjadi 3. Nanti misalnya akan kasih tahu rumusnya supaya gampang ingat ya. Jenis pertama itu kakak cukup lihat di hafalin itu yang di tengahnya ini loh. Ya. Kalau jenis pertama itu yang di tengah adalah tumpu. Titik tumpu. Yang paling kanan ini adalah apa? Titik kuasa. Nah, yang sebelah kiri ini adalah titik beban. Balik nggak? Nah, balik nggak? Ya, contohnya adalah pada gunting. Baru tahu kan? Baru tahu nggak kalau gunting itu adalah pesawat sederhana? Baru tahu. Ya, ternyata gunting itu pesawat sederhana. Pinjam pesawat sederhana dong, mau gunting kertas gitu. Nah, jadi ini bebannya kan kalau di ujung sini bebannya apa? Kertas misalnya ya. Kemudian titik tumpu ini tuh yang bisa kayak poros gitu ya, dia bisa bergerak porosnya, kan menggunting dibuka ditutup gitu kan. Nah, porosnya bergerak gitu. Kemudian kuasa tempat kita megang guntingnya, ya. Oke, itu jenis yang pertama. Contoh lainnya Contoh nih. kuas jenis pertama lainnya adalah palu, tali, gunting buku, dan tinta jungkir. Nah, ternyata lihat palu ini kan yang di ujung ini tuh ternyata adalah apa? Bebannya kan mau dipukul kan sini bebannya. Palu ini apa namanya? Paku ya. Paku. Terus ini titik tumpunya ini di tengah. Nah, ini kuasa ini tempat kita megang palunya, kita berikan usaha ya, pukulan. Kemudian ini apa namanya? Tang ya. Bebannya di sini untuk membuka paku. Kemudian ini titik tumpunya ya. Lalu ini tempat pegangannya kita. Gunting kuku juga nih. Walaupun dia rapat banget antara beban sama titik tumpu, tapi titik tumpunya ada di tengah. Bebannya apa? Kuku kita, ya kan? Kuku kita yang mau dipotong, titik tumpunya di tengah. Baru ini yang buat pegang tangan kita kuasa. Nah, baru ini yang kelihatan banget gampang ya, jungkat jungkir. Ya, pokoknya diingetin kalau jenis pertama itu tumpuannya ada di tengah. Fokus ke titik tengahnya. Titik tengahnya adalah tumpuan. Lanjut kita ke jenis yang kedua. Kuas jenis kedua memiliki titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pada alat botol yang digunakan ujian tadi. Titik beban berada di tengah, tempat menyaringkan tutup botol. Titik tumpu berada di ujung, titik kuasa berada di bagian pegangannya. Contoh kuas jenis kedua lainnya adalah gelombang dorong dan potong kertas. Nah, ini yang kedua. Jenis kedua, ingat yang di tengah adalah beban. Jadi biar gampang ingatnya, apa ingetin yang di tengahnya ini apa? Yang tengah beban. Yang di ujung tumpuan, yang di tengah beban. Yang paling ujung kiri adalah kuasa. Kita megangnya. Contohnya nih untuk membuka tutup botol. Titik tumpunya di ujung. Tutup botolnya, bebannya yang mau dibuka itu di tengah. Kuasanya tempat kita megang, kita berkuasa kita megang nih. Oh, ada paling kiri kuasa. Ya. Contoh lainnya ada pada pemotong kertas. Ini titik tumpu kan, ini yang merah ini, ya kan? Dia yang bisa bergerak kan, porosnya. Kemudian yang di tengah kertasnya yang mau dipotong. Lalu yang paling ujung sebelah kiri itu adalah kuasa, tempat kita megang alatnya untuk diberikan usaha. Usahanya ditekan gitu ya, supaya potong kertasnya. Nah, kalau ini gerobak untuk apa kak? Bawa semen. Bawa semen, betul ya, abang-abang yang mau membangun ya.
ini roda ini adalah titik apa? Tutup. Beban semennya atau pasirnya ini di tengah. Ya, titik beban. Lalu kuasanya tangan abangnya nih ngedorong di sini di titik kuasa. Gampang ingetnya ya? Iya. Berarti yang ketiga apa? Yang di tengah apa kalau yang ketiga? Kuasa yang di tengah. Pinter. Dengan jenis ketiga memiliki kuasa di antara titik dan titik beban. Contohnya pada sekop, titik kuasa berada di tengah. Tempat di mana tangan mengangkat sekop, titik beban berada di ujung. Titik beban berada di bagian wadah sekop. Contoh kuat jenis ketiga lainnya adalah stapler, pinset, dan paku. Wah, sekarang kamu beritahu ya apa itu pesawat sederhana dan tim sudah menggunakan. Anda juga bisa loh. Is this like this? Coba ditulis dulu yang ketiga. Titik dan kita sudah menyiapkan yang sudah menjadi dapur. Yang mana? Mana ya? Lagi. Titik dan kita sudah menyiapkan Ini ya. Bertahu. Wah, sekarang apa? Jalan buat berjalan agar lintas yang lain. Nah, ini dong caption. Bertahu. Nah, ini. Iya. Nggak bisa full screen. Kelihatan kan tapi? Udah pas. Nah, jenis yang ketiga ini tadi yang di tengah itu adalah titik kuasanya ya. Jadi dia tempat kita megangnya sekopnya tuh di sini. Ya kalau di ujung sini kita megangnya tuh nggak kuat, akan menyerok ngambilnya tuh nggak bisa gitu ya. Kemudian bebannya di ujung paling kanan, baru titik tumpunya ada di ujung paling kiri. Contohnya staples, kemudian kan staples kalau kita megang staples bukan di ujungnya kan titiknya, tapi di dekat ininya kan di tengah kan, mau ngejepretnya itu kan di tengah. Nah kemudian pinset juga ya, pinset buat ngambil benda yang kecil manik-manik gitu kan, kita kan nggak mungkin ujungnya kita tekan karena di ujungnya itu adalah titik apa, titik betul ya, yang di tengah titik kuasa ya kan. Nah oke. Next ya. Aku. Wah, sekarang kita jadi tahu ya apa itu pesawat sederhana dan tim sudah menggunakan. Sila juga bisa loh memanfaatkan buku pesawat sederhana dalam bidang lain, misalnya dan sering dapat digunakan pada pembuatan jalan daerah umumnya. Jalan dibuat berkelok agar lintasannya semakin panjang dan landai, sehingga kendaraan lebih mudah untuk bergerak naik. Nah, setelah belajar pesawat sederhana, kita jadi wajib bersyukur ya karena adanya pengetahuan membuat alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Prinsip pesawat sederhana juga terdapat pada sistem gerak tubuh loh. Saat tangan mengangkat barbel, prinsip mana yang digunakan? Nah ayo saat
prinsip mana yang digunakan ya? Coba buat dari pertama, ketiga, katro tetap atau katro bebas? Ketiga, coba jelasin. Yang ketiga itu kenapa? Karena dia megang di titik kuasanya di tengah. Karena titik kuasanya di tengah. yang paling ujung ini apa? Beban. Terus yang di tengah kuasa. Terus yang paling ujung ini titik tumpuan ya, karena dia bisa bergerak ya. Kan. Alhamdulillah berarti teman-teman sudah paham. Lanjutkan slide-nya. Kalau sempit itu termasuk Sumpit dia ada porosnya nggak? Ada sumpit itu ada titik porosnya. Sumpit bayang. Oh iya, kalau sumpit banyak dimodifikasi itu berarti termasuk ya. Kalau yang enggak gimana? Termasuk nggak? Termasuk lah, ayo. Kan dia ada titik tumpunya kan ada dua gini. Siapa yang bilang termasuk boleh angkat tangan? Sumpit termasuk nggak? sumpit yang baik. Sumpit gaya atau ya enggak yang nggak baik? Maksudnya kalau Yang baik. kalau nggak baik enggak? Oke, ya. Nah sekarang kita tanya jawab ya untuk Miss Ani mau mengetahui teman-teman udah paham atau belum materi ini ya. Jadi apa itu pesawat sederhana? Alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Masya Allah, sip. Kemudian mengapa pesawat sederhana itu penting teman-teman? Dapat kita simpulkan. Yang pertama menghemat tenaga, yang kedua mempermudah pekerjaan kita, yang ketiga mengubah arah gaya. Contohnya pada apa nih yang mengubah arah gaya nih? Tadi menaikkan tiang bendera kakak waktu naikin tiang bendera kan kakak tariknya ke bawah kan, tiang benderanya malah bergerak ke atas, jadi ada arah yang gayanya berubah, kita tarik ke bawah malah benderanya naik ke atas, itu namanya perubahan arah gaya. Oke. Selanjutnya tadi pesawat sederhana itu terbagi menjadi berapa? 3. Pesawat sederhana Empat. terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah roda berporos. Fungsinya untuk apa? Memperbesar kecepatan dan Memperbesar kecepatan. Contohnya Gear spreader, roda. iya, kursi roda, sepatu roda gitu ya. Gear motor termasuk nggak? Iya. Masuk ya. Kemudian bidang miring. Apa itu bidang miring? Iya, benda yang miring. Fungsinya untuk Memperkecil gaya. memperkecil gaya. Iya, kalau misalnya nggak ada bidang miring nih, memindahkan dari bawah ke atas, kan kita butuh tenaga yang lebih besar kan, daripada kita menggunakan papan yang dimiringkan, nanti kita dorong lebih gampang, jadi mengecilkan gaya yang akan kita keluarkan. Contohnya tadi apa? Pisau, kapak, sekrup. Nah, kok pisau kapak sama sekrup tuh gimana nih? Dia tahu nggak? Dia kenapa pisau kapak sekrup miringnya di mana? Di ujungnya ditajam. Iya, bagian ujung yang tajam itu kan dia dari diasah menjadi tajam. Jadi dia lebih kecil gitu kan, miring, ada kemiringan di situ. Jadi pisaunya tajam. Jadi kalau misalnya pisaunya semakin tajam untuk memotong, kita lebih mudah nggak motongnya? Iya. Coba kalau pisaunya nggak tajam, tumpul semua. Misalnya ini tumpul, nggak ada yang tajamnya, bisa nggak untuk memotong? Enggak. Bisa, tapi butuh effort tenaga yang lebih besar. Bahkan dapat merusak makanan itu sendiri. Misalnya mau potong apel gitu ya.
pakai pisaunya yang nggak tajam. Bisa gitu tapi susah. Jadi itu mempermudah pekerjaan. Kapak juga gitu. Motong kayu pakai besi aja bisa nggak? Pakai besi bisa, tapi susah. Tapi kalau pakai kapak kan besinya dimiringin begini kan, supaya dia tajam. Dia akan lebih mudah. Selanjutnya ada katrol. Katrol ini terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama katrol tetap. Kenapa dia bilang katrol tetap? Karena ininya katrolnya tidak bergerak, tetap atau diam di situ. Yang kedua katrol bebas. Kenapa dibilang bebas? Katrolnya bergerak. Oke, dan terakhir katrol gabungan dari katrol dan katrol bebas, ya. Nah, contohnya apa? Kalau katrol tetap Yang bendera. Kalau yang ini bebas, Yang di pelabuhan yang di lawan, yang beban, ada semas. Iya. Kalau yang ini apa? Bisa juga ini kan bisa digunakan juga untuk pembangunan proyek ya. Nah, sekarang tuas atau pengukir. Apa itu? Tuas atau pengukir? Apa? Ayo, tuas atau pengukir. Fungsinya untuk apa? Untuk mempermudah apa? Mempermudah kita memecahkan masalah nih, misalnya untuk routing gitu ya, untuk mengangkat beban, mengangkat pasir gitu pakai sekop gitu ya. Terus terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu tumpunya di tengah. Nah, jenis kedua bebannya di tengah. Jenis yang ketiga kuasanya di tengah. Ya, ini contohnya nih. Kalau ini gunting berarti jenis keberapa? 1. Nah, biar gampang ingatnya, ingat TBK di tengahnya kan. T itu berarti tumpu yang di tengah. B berarti beban yang di tengah. K berarti kuasa. Ingetin TBK. Oh, jenis 1 berarti T-nya yang di tengah, tumpunya di tengah. Kalau 2 beban yang di tengah. Kalau 3 kuasa yang di tengah. TBK. Nah, ini kan ya. T di tengah, B sama K. T, B, K. 1, 2, 3. Nah, sekarang misalnya mau teman-teman kita sama-sama main games ya. Boleh masing-masing kelompok sudah menyediakan laptop masing-masing ya. Boleh buka Google, kemudian klik atau pencarian itu diketik Colorado.edu. Kalau udah, kakak pilih yang fisik, kemudian scroll ke bawah, cari SIM A, aktivitas keseimbangan. Oke, sudah. Nah, di sana itu ada introduction ya. Teman-teman tahu keseimbangan ini berarti termasuk pesawat sederhana apa? Tuas, betul. Ya. Oke. Tuas jenis keberapa? Pertama. Kenapa yang pertama? Karena tumpuannya di tengah. Pertama. Nah, sekarang kita mau mencari nih keseimbangan gitu ya. Mencari keseimbangan supaya apa? Nanti ini contohnya permainan duduk-duduk gitu ya. Atau kita mau meletakkan 2 buah benda nih pada satu papan supaya seimbang. Itu biasanya digunakan untuk membangun apa? Jembatan. Jadi konsep dasar orang membangun jembatan itu ini menggunakan ini nih prinsip pesawat sederhana. Nah, ini misalnya contohkan dulu ya. Jadi beban kan titik tumpu di tengah, kemudian kita kasih beban di sini 5 kg misalnya ya. Supaya kelihatan angkanya kita bisa kasih lihat di sini
Misalnya kalau di sini nih, kalau di sini dia seimbang nggak? Enggak, kan berat. Jadi taruh di mana? Misalnya taruh di 4, kan jadi 40 lebih berat. Di 2, di 3, di 2 bisa nggak? Nggak bisa. Berarti seimbangnya bisa 1. Jadi 5 kali 2 itu 10, 10 dikali 1 10. LK, ingat tadi rumus apa? LK sama dengan LB harus seimbang. LK per LB dia seimbang. Nah itu nanti dapat keuntungan mekanisnya ya. Keuntungan mekanisnya harus berapa keuntungan mekanisnya kalau sama? Berarti 1 gitu ya. Ini kalau misalnya bisa ditambahin nih di sini tuh. Buka. Loh, kok kakak lihat ini kan sama-sama 10 kg kan? 5 tambah 5 kan? Tapi kok kalau bisa ditaruh di paling ujung ini, kok dia jadi lebih berat? Kenapa? Karena kalau Karena jarak lengan bebannya itu mempengaruhi. Jadi ini gimana taruhnya di mana biar seimbang? Kakak jumlahin dulu ini. Yang di sini berapa? 5 kali 8 berapa? 40 ditambah 5 kali 2 40 tambah 10 50. Berarti yang sebelah sini juga harus 50. Coba lihat. Wah, gitu ya. Oke. Paham? Menentukan titik keseimbangan. Nah, jadi yang nilai sebelah kiri harus sama dengan nilai sebelah kanan. Caranya gimana? Tinggal dikalikan dan dijumlah. Oke? Coba sekarang kalau kayak gitu terus ditiruin di kehidupan nyata itu beneran beneran. Di kehidupan nyata ya, cara mengukurnya ada alat. Ya, yuk sekarang kita kakak coba dengan cara bermain game. Lihat, klik gamesnya. Udah, klik games. Kemudian select levelnya. Coba level 1 dulu. Bergantian ya. Oke, bergantian. Oke. Oke. Nah, pakai maps ya. Maps atau rulers boleh. Ayo. 20 dikali berapa ini? Kali 3 ya, kali berapa? 60 kan? Kali 20 berarti 20 ini mana sih ini? Coba. Kan ini tapi ada bagiannya. Cek. Oke. Karena bisa? Gantian ya. What will happen tuh? Cek. Oke. Oh, salah dihitung dulu. Ini kan 15 dikali 1 15. 10 dikali 1 10. Berarti yang mana yang lebih berat? Berarti yang lebih berat. Cek. Ini kakak. Berarti itu ada. Tapi ini 20. Coba aja dulu kali ini berapa? Berarti apa ya? Di sini berarti 8. Ini kan ini. coba mas nggak bisa pakai biar Oh ini ada jawabannya. Udah. Coba maju. Berarti cuma 2 kali doang nih. Nah ini dihitung dulu 15 berarti yang mana? Mas seimbang. Nah ini 7 kali 4 berapa?
apa sih? Oh, ini ya berarti. Yeay. Siapa nih? Nur. Ini seberapa dulu kali satu? Mbak lu, sini dia. Coba ngasal aja dong. Ini kan dia satu. Enggak, berarti ini juga satu. Oh, itu sih. Nembaknya tuh kayak nembak-nembak gitu. Matinya lah ya. Oke, kita dalam tiga ya. Siapa ini? What happened? Tapi jangan beradab, jangan beradab. Kamu mas itu yang TV ini 120, ini 1. Ini 2. Ini jangan 2. Coba digeser, ini 30. Jangan ini 1. Ini kan kalau berapa itu dia bisa. Tapi ini berarti ini seharusnya lebih gede gak sih? 30 atau kali 2? Panjang kali banyak kan 30 dikali 2. enggak dong. 30 gak sih? Ini ada apa sih? Aku sih 30. Apa sih? Ah, udah apa nih? Jadinya apa nih? Enggak, kalau ini kalau 20 berarti kalau dikali 2 10 kan. Coba deh kamu pindahin 20-nya ke 2. Berarti kan bukan 2-nya setengah. Berarti ini berarti ini yang lucu berarti ini ya makan. Dari mana? Enggak, berarti ini lebih berat. Iya dong, ini lebih berat. Jadi berapa? Coba 30. Hampir aja. 40 ini 40. Mimi. Ya. Lebih. Udah sampai berapa? 20. Kan benar aku kecil. Soalnya dibagi 3. Jadi dia sama-sama 20. Kebelah. Siapa nih? Mimi. Apa yang mau masak tadi? Mau lihat lagi dulu. Ininya 4, ini 17. Ada lagi tapi
ke bawah, ini ke atas kalau ke sini. Tapi kalau Tiga dikali besar. 24 bagi Aja, tiga. kalau mau dari sini aja. Masa ini 24 bagi 200 nih? 24 Iya, apa nih? Apa di 30 bagi 200. Tapi kalau dikali 90. Coba ya. Apa sih? Oh iya, enggak. Oke, boleh lihat simulasi lagi. Atau tiga sekarang. Jadi kayak nggak nyambung. Pas 5 Kalau tadi lebih ke bawah. Pas 5 ini tadi ke bawah. Pas 3 5. Pas kalian tadi jawab 5 ya ada apa? Yang bannya kan. Bannya jadi ke bawah. Kayaknya pas ini deh. Tadi dia yang ke bawah. Oh, ya Allah. Oh, ini dia di 63. Berarti dia 100. Coba ininya dipindahin ke 6 dulu deh. Ayo. Benar ya? Oke, berarti ini lebih ringan. 3 tadi. 30. Nah, sekarang Enggak ya. Dia lebih ringan daripada Oke. Next step. Sekarang kita mau mengerjakan suatu challenge juga. Ini ada mystery box. Jadi masing-masing ketua kelompok ambil satu benda yang ada di dalam box ini, kemudian mengambil lembar kerjanya, ya. Dan nanti kakak tuliskan barang apa yang diambil, terus dilingkarin pada gambar ini, ya dapatnya apa. Kemudian jelaskan tuas atau kitnya itu jenis keberapa, kenapa, lalu gambarkan di mana posisi titik tumpu, beban sama kuasa ya. Yang kakak dapat aja satu. Ini dapat apa gitu ya, dilingkarin. Lalu cara kerja bendanya kayak gimana dan kegunaan atau manfaat bendanya itu untuk apa? Oke? Oke, yang kelompok 1 boleh maju. Kelompok 1 siapa kelompok 1? Kita. Ayo ready? Iya. Kelompok 2 maju. Pilih aja. Kelompok 3 ya. Oke, dapat apa? Gerakan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dapat. Sebenarnya rasa tahu ini apa ya? Kecuali jalannya ada berapa? Oke, dapat apa kak? Jepit rambut. Ya, kelompok 3 dapat. Oke, yang sudah silakan. Oke, kalau dapat itu berarti bonus. Ini dong. Oke, tension. Tension. Silakan tulis dulu, tulis kelompok dan nama anggotanya. Sudah. Bagian yang atas. Kelompok dan kelompok dan apa? Nama anggota. Oke, sudah. Tulis kelompok dan juga nama anggota di bagian atas. Ya. Kelompok berapa? Kelompok gak cuma Kelompok 3. Kelompok 3, siapa aja nama anggotanya? Kelompok 1, siapa aja nama anggotanya? Udah? Dilingkarin bendanya pada gambar itu pada dilingkarin. Sudah. Kalau sudah dilingkarin, kemudian jenis tuas keberapa? Jenis tuas keberapa? Ayo digambar. Tuas yang keberapa? 5.
Oke, sudah. Yang kedua, karena apa boleh dijelaskan? Di sini bisa nggak kita tulis bebannya di tangan, ada di mana? Boleh. Ya, digambar. Gambarnya di bawah ya, gambarkan tubuh. Chris, Gambarnya di bawah semua. jadi kita di mana? Tergantung orangnya. Iya, terus ini gambarnya. Terus Katanya disuruh gambar. di sini apa? Yuk gambar yuk. Garis aja guys. Nih. Ya, Ini kalau gambar ya. Oh, kayak ini. Ya itu loh yang orang ya. Kegunaannya Ini ya yang ini ya ready. Kayak bubur. Iya. Oke lumayan. Oke bagus. Iya jadi di mana ya? kayak ini. Iya. Miss, gak usah spesifik banget kan? Ya. Kamu gambar apanya? Ininya atau Gambar ini. Oh ininya. It's okay. Ini dicoba ya kak, kamu staplesin. Segini. Nah ini dicoba ya kak. Iya. Terus lagi ada. Oke kita gambar. Gambarnya ini kalian lihat dulu. Miss ada di kita itu aja sih. Ini kayak gini loh. Mana? Ini. Oh. Bisa nih ya. Ini kan Kita memegang hidup dia. kalau misalnya benda yang gambar gue pegang ini kembarnya. Iya. Kasih Bagian dari kuasa. Lesya. Satu menit. Selesaikan nanti maju ke depan ya. Semuanya maju ke depan nanti satu orang presentasi. Yang beda. Ya,
dijelaskan oleh Atifa. Silakan Atifa. Yaudah kita salam dulu. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 2 mendapat penjepit rambut. Rambut ini merupakan jenis tuas yang pertama karena titik tumpukannya berada di tengah, di mana titik kuasanya ada di ujung dan titik beban ada di ujung yang satu lagi. Nah, cara kerja benda ini adalah ujung benda yang harus ditekankan dengan tangan sehingga ujungnya merapat dan menutup. Akhirnya ujung yang menjepit akan membuka lebar. Terus ujung penjepitnya diposisikan supaya menjepit di antara rambut. Supaya menjepit di antara rambut sehingga menjepit. Terus ujung yang ditekankan tangan dilepaskan sehingga melebar. Terus ujung yang menjepit rambut akan tetap di rambut dan terikat. Nah, terus kegunaannya adalah menjepit rambut supaya rapi dan cantik nih. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Oke. Tepuk keren dulu dong buat kelompok 2. Tepuk keren. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Ayo, selanjutnya kelompok 1. Oke, apa itu aja yang begini tadi kita bikin kertas. Iya. Apa ada? Nanti tanda tangannya satu-satu ya. Oke, mention dari teman-teman. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan tentang barang yang kita dapat dari barang yang kita dapat adalah staples, jenis tuas pengukir sekitar karena bebannya di depan, tuasnya di tengah, dan pengukirnya di belakang. Cara kerja bendanya, masukkan kertas dan tekan titik kuasa menggunakan jari. Penggunaan atau manfaat bendanya untuk menggabungkan kertas menjadi satu. Masya Allah. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Wow, keren. Wow, wow, keren asik. Selanjutnya yang keren lagi kelompok 4. Kelompok 3. Gimana tadi bukanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kali ini akan mempresentasikan hasil dari barang yang kita dapat dari mystery box. Jadi yang pertama kita dapat pembuka tutup botol. Jadi ini adalah contoh jenis tuas yang kedua karena titik bebannya berada di tengah.
Cara kerja benda pertama, pegang bagian titik kuasa. Ya. Terus titik beban ditaruh di bagian bawah tutup botol. Kemudian ditarik ke bawah. Oke, Miss. Bentar lagi. Jadi kegunaan atau manfaat benda tersebut adalah untuk mempermudah membuka tutup botol. Sekian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Saki ya nggak jadi bentuk lihat bentuk love-nya. Bentuk love itu apaan? Kamu sih itu dong kalau itu ya tahu tapi maksudnya gagal. Oke, action, matiin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari Miss Ani. Jadi benda yang kami dapat adalah pinset. Pinset merupakan jenis tuas atau pengungkit ketiga karena kuasa berada di tengah beban dan titik tumpu. Cara kerja benda, yang pertama letakkan jari di bagian tengah pinset. Yang kedua, jepit barang kecil dengan pinset tersebut. Yang ketiga, angkat barang tersebut. Nah, tepuk tangan dulu dong. Jadi kegunaan atau manfaat benda tersebut adalah untuk mengambil benda kecil yang susah dijangkau oleh jari manusia. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren. Wow, keren asik. Wow, keren. Wow, keren asik. Nah, teman-teman, terima kasih ya. Presentasinya sangat bagus sekali. Nah, Miss Ani akan memberikan soal kepada teman-teman, pengayaan dan juga nanti ada sedikit refleksi. Tapi ini nanti boleh dikerjakan di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman hari ini sudah belajar tentang apa? Pesawat sederhana berfungsi untuk memudahkan kerja. Oke. Dan itu dapat bermanfaat ya, lebih efisiensi dan efektif. Nah, terus saya mau tanya nih, teman-teman kan tadi kan melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara berkelompok. Nah, manfaatnya apa sih kalau belajar secara berkelompok itu? Ya, Arifah. Membangun kerjasama. Betul, membangun kerjasama. Saat kapan tuh kerjasamanya? Saat diskusi untuk mencari jawaban. Oke, saat ada tugas gitu kan, bareng-bareng kerjasama gitu kan ya. Oke ya. Hawa, nggak bisa. Apa yang kamu rasakan nih? Kamu kerja kelompok gak sendirian? Lebih apa? Lebih ringan dan lebih menyenangkan. Lebih ringan dan lebih menyenangkan, betul sekali. Dan lebih mudah. Lebih mudah. Jadi kalau ada solusi dikerjakan bareng-bareng itu cepat selesai. Tapi teman-teman
Oke. Nah, teman-teman, nanti misalnya akan membagikan link refleksi ya. Nanti boleh teman-teman menggunakan handphonenya untuk mengisi si refleksi ini. Ya, ada 3 pertanyaan. Hari ini sih apa sih yang kamu rasain gitu kan ya? Materi yang paling sulit itu apa? Materi yang paling mudah itu apa gitu ya. Kemudian nanti setelah diisi nanti akan menjadi evaluasi bagi kita bersama. Oke teman-teman, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Insya Allah kedepannya besok kita pertemuan kedua akan mempelajari tentang unsur, senyawa dan juga campuran. Nah sebelum kita tutup, boleh dibereskan dulu bukunya. Oke, dirapikan dulu bukunya. Bukunya dirapikan kakak. Oke. Lalu kita bersiap-siap berdoa sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah sudah memudahkan kita belajar hari ini. Doa kembali akan dipimpin oleh leader of the week. Silakan kakak Kansa. Attention. Ready. Off your head. Close your head and close your eyes. Say hamdalillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Say salam to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say doa to the teacher. Bye.